Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali di antara kita ada yang bertanya, mengapa setiap malam nisfu Sya'ban, pertengahan malam Sya'ban itu sering dirayakan diisi dengan membaca wirid-wirid, membaca Yasin, membaca doa, berkumpul di masjid. Ada barangkali yang bertanya seperti ini. Karena ada sekelompok masyarakat kita sekarang ini yang mengatakan apa yang kita lakukan seperti ini mereka anggap bid'ah. Sudah bid'ah dolalah pula lagi. Sudah bid'ah sesat pula kita lagi katanya kan. Oleh sebab itu maka perlu disampaikan sedikit tausiah ini di tengah-tengah kita supaya dapat meyakinkan kita dan memaklumi kita. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Mu'az bin Jabal, hadisnya sahih dalam kitab Sahih Ibnu Hibban. Sudah selesai makanannya Pak, supaya tenang kita ini. Nampaknya makan terusnya kan. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Mu'az bin Jabal dalam kitab Sahih Ibnu Hibban dikatakan, yattali'ullahu subhanahu wa ta'ala lailatan nisfi min Sya'ban ila khalqihi fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin wa musyahin. Sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, Allah subhanahu wa ta'ala memantau, memberikan perhatian yang khusus kepada makhluknya pada setiap malam nisfu Sya'ban. Di pada malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala memperhatikan kita, mengamati kita dengan serius. Tentu kita ketahui bahwa Allah itu senantiasa setiap saat melihat kita. Tetapi malam nisfu Sya'ban ini berlebih. Allah subhanahu wa ta'ala memata-matai kita, melihat kita dengan sungguh-sungguh. Nah, kalau Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perhatian khusus bagi kita pada malam nisfu Sya'ban, tentunya sehendaknya kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kan? Kalau Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perhatian khusus, seharusnya kita menunjukkan ibadah kita yang paling bagus. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala melihat hambanya ini dengan rahmatnya. Apa yang Allah lakukan setelah memperhatikan kita di malam nisfu Sya'ban ini? Fayaghfiru li jami'i khalqihi. Allah subhanahu wa ta'ala mengampunkan segala hambanya. Segala hamba-hambanya di malam nisfu Sya'ban diampunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dosanya. Diampunkan, Masya Allah. Inilah sifat rahmannya, sifat kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala yang berlebih pada malam nisfu Sya'ban ini. Diampunkan Allah subhanahu wa ta'ala dosa-dosa hambanya. Tapi Bapak Ibu sekalian, ada dua kelompok. Kelompok yang teramat malang. Lebih malang daripada kota Malang. Malang sekali. Kenapa? Illa li musyrikin wa musakhin. Tapi ada dua kelompok manusia yang sungguh malang nasibnya. Tidak dapat ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di tengah-tengah hambanya diampunkan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka yang bernasib malang itu pada malam hari ini? Yang pertama adalah li musyrikin. Orang yang masih musyrik, yang masih mensekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang musyrik ini tidak dapat ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini. Musyrik ini, sifat syirik ini Bapak Ibu sekalian bisa bentuknya keyakinan, akidah kita. Kalau seseorang meyakini bahwa masih ada tempat meminta kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala selain Allah, dia masih syirik itu. Kalau dia masih merasakan dalam hidupnya masih ada kekuatan selain kekuatan Allah, itu adalah syirik masih itu. Bapak Ibu sekalian, ini sering kita temukan di rumah
rumah makan, mohon maaf dah, rumah makan Padang saya pernah bertemu ada foto orang tua pakai jenggot seperti ini kan. Saya tanya, iseng-iseng saya tanya yang punya rumah makan, Pak, saya heran di hampir setiap rumah makan ada foto seperti ini. Apa maksudnya ini? Foto itu sama foto orang tua. Jadi dijawab oleh yang bersangkutan, ini adalah untuk penarik pelanggan. Alhamdulillah. Berarti dia masih mempercayai ada foto itu bisa menarik rezeki bagi dia. Itu sudah syirik dalam itu. Alhamdulillah. Terkadang di rumah-rumah orang ada di atas pintu masuk itu kan. Ada di atas pintu masuk itu seperti tulisan-tulisan raja. Nah, ditanya kenapa itu? Itu anti maling. Nah, ini pun sudah terjebak kepada kesyirikan. Tempat kita meminta, tempat kita menolong hanya Allah Subhanahu wa taala. Setiap saat, ya kan? 17 kali sehari semalam kita mengaku di hadapan Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya, pangkalnya itu hanya, tidak ada lain lagi. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Kan itu yang kita ucapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi dalam prakteknya tanpa disengaja terkadang ada orang-orang selain meminta kepada Allah juga meminta kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sifat syirik. Orang yang semacam ini tidak mendapat ampunan di malam nisfu Sya'ban ini. Di tengah-tengah umat Islam semua diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kelompok orang syirik yang syirik seperti ini, sayang, 1000 kali sayang tidak mendapat ampunan dari Allah. Yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak akan mendapat ampunan di malam nisfu Sya'ban ini adalah wa musyakhinin li musyrikin wa musyahin. Musyahin itu apa artinya? Musyahin itu adalah orang yang dalam hatinya masih ada kebencian kepada orang lain. Dalam hatinya masih menyimpan dendam kepada orang lain. Dalam hatinya masih marah kepada orang lain. Tidak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah semua, kata Nabi Muhammad SAW, kullu bani Adam khatta'un. Bahwa setiap manusia itu, anak Adam ini adalah banyak melakukan kesalahan. Saya sering berbuat salah. Terkadang tidak sengaja menyampaikan kata-kata yang ketus. Kadang-kadang kita suami ini marahi bini di rumah. Kadang-kadang bini marah pada lakinya. Saking marahnya pintu dibantingnya. Saking marahnya gitu kan. Ya ada Bu, ada juga kan. Sekali-sekali marah, pasti ada marah. Ini adalah manusiawi. Manusia berbuat salah itu adalah manusiawi. Kalau tidak pernah berbuat salah itu, berbuat marah itu bukan manusia lagi namanya. Itu namanya malaikat namanya itu. Kita kata Allah Subhanahu wa taala, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberikan potensi pada diri kita ini fujur, sifat jahat. Dalam diri kita ini semuanya, siapapun itu, mau ustadzkah itu, mau guru besar, mau profesor itu, dalam diri manusia itu dua macam. Ada potensi yang pertama fujur, yang kedua takwa. Sifat jahat dan sifat baik. Nah, hanya saja ada orang lebih menonjol dalam dirinya sifat fujur, sifat jahatnya. Sehingga tetangga sebelah, kiri, kanan, utara, selatan semua musuhnya. Nah, ini artinya sifat fujurnya itu lebih menonjol dalam dirinya. Ada yang orang-orang itu yang lebih menonjol sifat takwanya, sifat baiknya. Semua orang senang dengan dia. Kalau dia lagi tidak ada, orang semua kehilangan. Karena dia bermanfaat bagi orang lain. Ini adalah orang yang dalam hidupnya lebih menonjol sifat takwanya, sifat baiknya. Bapak Ibu sekalian, karena itu kalau kita berselisih dengan orang, pernah kita mengungkapkan kata-kata yang tidak menyenangkan orang lain, sehingga terjadi gesekan bahkan tidak berteguran. Nah, tidak apa-apa, tidak berteguran, asal jangan tidak berteguran itu terlalu lama. Ya kan? Cukuplah 3 hari. Karena kata Rasulullah SAW, la yadkhulul jannata
mayyuhajiruhu fauqa salasti ayyam. Tidak masuk surga seseorang yang tidak berteguran dengan saudaranya lebih daripada 3 hari. Na'udzubillah. Berat sekali ancamannya Bapak Ibu sekalian. Ini makanya orang yang masih dalam dirinya itu menyimpan kebencian, permusuhan, tidak mau berteguran dengan orang lain. Ini biasanya menurut para ulama kita salah satu faktor yang menyebabkan seorang su'ul khotimah, sulit mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya, karena dalam dirinya ini masih terselip sifat benci kepada orang lain, tidak mau menegur orang lain. Barangkali di antara kita mengatakan, yang salah bukan saya Ustadz, yang salah dia jahat kepada saya. Itu barangkali ketika kita menyarankan supaya islah, supaya damai. Nah, Bapak Ibu sekalian, walaupun nyata-nyata menurut kita orang itu yang salah, orang itu yang zalim kepada kita, orang itu yang jahat kepada kita, tetapi akibatnya kalau tidak berteguran, dua-duanya ini kena azab Allah Subhanahu wa taala. La yadkhulul jannah, kata Rasul, tidak masuk surga. Auzubillah. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau ada di antara kita, mohon maaf, dalam keseharian kita masih ada orang yang tidak berteguran dengan kita, segeralah, cepatlah, ya kan? Besok pagi atau besok sore pergi beli gorengan atau martabak di pinggir jalan sana. Ketok pintunya, assalamualaikum, gitu kan? Nah, terserah dia lah. Kalau tidak mau buka pintu macam mana Ustaz? Sudah selesai urusan kita. Yang jelas kita sudah lupakan kesalahan masalah kita dengan dia, sudah kita lupakan, kita bebaskan. Sehingga hati kita ini plong. Kalau hati ini belum plong Bapak Ibu sekalian, inilah yang disebutkan dalam hadis, dalam doa yang diajarkan baginda Rasulullah SAW kepada kita. Allahumma ghafir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ini adalah satu doa yang diajarkan Rasul. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa kami, dosa-dosa orang yang telah mendahului kami. Wala taj'al fi qulubina, jangan ya Allah jadikan dalam diri kami ini sifat ghil. Sifat ghil itu adalah sifat permusuhan, sifat kebencian dengan saudara-saudara kami. Saking beratnya orang menyimpan sifat kebencian ini. Karena akibat sifat kebencian ini bukan hanya di dunia ini saja. Sampai nanti kita mengakhiri hayat kita di dunia ini akan berpengaruh apakah kita husnul khotimah atau su'ul khotimah. Karena itu kita bebaskan semua diri kita, hati kita dari kebencian ini. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Rasul mengatakan ar-rahimuna yarhamhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ar-rahimun, orang-orang yang memiliki sifat penyayang, sifat kasih sayang, tidak ada sifat benci dalam dirinya. Kata Rasul, yarhamhumur rahman. Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala akan menyayanginya, akan sayang kepada orang yang memiliki sifat kasih, yang tidak punya sifat dendam dalam dirinya, sifat permusuhan dalam dirinya. Karena itu kata Rasul, irhamu man fil ardi, sayangilah karena itu orang-orang yang ada di bumi. Siapa saja yang ada di bumi, niscaya yang ada di langit akan menyayangi kalian, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Logika sebaliknya Bapak Ibu sekalian, orang yang dalam dirinya masih menyimpan sifat permusuhan, sifat kebencian, sifat tidak senang dengan orang lain, tidak akan turun rahmat Allah Subhanahu wa taala kepadanya, ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat ini sampai dia menghilangkan sifat kebencian, sifat permusuhan dalam dirinya ini. Di hadis yang lain yang terakhir Rasulullah mengatakan, man ahabba ayyabasutolahu fi rizkihi wa ayyunsha'alahu fi asarihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin rezekinya diluaskan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu Bapak Ibu sekalian bukan duit saja. Kesehatan juga rezeki, kebahagiaan juga rezeki. Orang yang ingin rezekinya diluaskan, dia diberikan kesehatan, kesenangan, kebahagiaan, diberikan harta. Syarat yang pertama, syaratnya adalah hendaklah dia menghubungkan tali silaturahim. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita merasakan rezeki kita agak seret, rezeki kita agak susah, gitu kan?
ada anak kita yang sakit, ada anak kita di sana yang sekolahnya tidak naik, kadang-kadang penghasilan kita buah sawitnya apa istilahnya itu ngetrek, nah yang biasanya sekian ratus kilo, boleh jadi barangkali dalam diri kita ada sesuatu yang kurang beres. Apakah kita bermasalah dengan tetangga? Apakah bermasalah kita dengan handai taulan kita? Atau bermasalah dengan saudara kita? Boleh jadi itu penyebabnya. Karena ini kata Rasul, man ahabba ayyabasutallahu fi rizki. Orang yang ingin diluaskan rezekinya, diberikan seluas-luasnya rezeki Allah Subhanahu wa taala dan dipanjangkan umurnya, kata Rasul, syaratnya satu, resepnya satu, fal yasil rahimahu. Sambungkan tali silaturahmi yang sudah terputus. Yang selama ini tidak berteguran, selama ini tidak menyimpan permusuhan orang lain. Segera tegur, segera berikan SMS. Sekarang kalau tidak mampu kita mau berhadapan langsung, kita kirim SMS. Bisa kita kirim WA, ya kan? Assalamualaikum. Kadang-kadang berdulur ya, bersaudara di kampung saya itu sampai mati tidak berteguran. Alhamdulillah. Gara-gara apa? Gara-gara harta waris. Sampai meninggal tidak berteguran. Alhamdulillah. Itu kan? Sekarang kalau tidak sanggup ke rumahnya, kirim WA. Assalamualaikum. Saya mohon maaf. Saya mengatakan mohon maaf kalau ada persoalan selama ini. Saya sudah memaafkannya. Saya berharap juga kamu memaafkan saya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya lepas ini. Nah, bagaimana caranya supaya menghilangkan kebencian dan rasa permusuhan dalam diri ini? Salah satu syaratnya adalah bangunlah tengah malam. Bangun tengah malam setelah tahajud. Tengadahkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doakan dia diberikan ampun Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezekinya orang yang kita benci itu. Supaya hati kita semakin lapang. Tapi kalau bisikan syaitan ini terkadang ketika kita mau meminta maaf kepada dia, mengunjungi dia, muncul dikipas-kipas oleh syaitan ini. Kau bengak nian, bodoh nian, kau pula minta maaf, kan dia yang salah. Nah, itu biasanya muncul dalam hati itu. Kau ini orang yang lebih tua daripada dia, masa kau pula minta maaf dengan dia? Itu bisikan syaitan di dalam diri itu. Jadi kita turunkanlah ego kita. Ego kita masing-masing kadang-kadang muncul seperti itu. Kamu kan lebih tua, kamu lebih terdidik lagi, masa kau pula minta maaf dengan dia? Dia itu siapa? Nah, itu biasanya bisikan-bisikan syaitan dari dalam itu. Sehingga kita tidak jadi islah, tidak damai dengan saudara-saudara kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di malam nisfu Sya'ban ini kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW, Allah akan menyayangi dan mengampuni dosa-dosa hambanya ini kecuali yang dua ini. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perihal kesyirikan dan permusuhan dengan di antara saudara-saudara kita. Demikian saja Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas segala perhatiannya. Hanya dalam rangka watawasau bil haqqi watawasau bis sabar, saling menasihati dan saling mengingatkan kita. Saya pun bukanlah yang sempurna, kalau saya khilaf mohon Bapak Ibu sekalian untuk mengingatkan saya. Demikian, terima kasih. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.